Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mersia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah sampaikan kepada saya. Pertanyaan kali ini datang dari akun Begu Ganjang yang demikian. Malam Romo mau bertanya lagi, silahkan. Romo, nampaknya Allah menjadi lemah, tidak maha kuasa. Karena Yesus harus mati untuk mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis si setan. Kenapa harus tidak maha kuasa? Saudara harus ingat, harus tahu, bukan ingat, kan? Saudara mungkin belum tahu ini, bahwa dosa itu bukan hanya sekedar kesalahan, pelanggaran pada kesalahan. Di dalam Alkitab, kata dosa itu artinya, bunyinya hamartia, artinya kemelesetan kodrat. Nah, kemelesetan kodrat itu berakibat pada kematian. Dan kematian itu yang membuat bukan Allah. Kematian itu yang membuat adalah manusia akibat ketidaktaatannya, akibat hamartia tadi. Maka karena kematian datangnya disebabkan oleh manusia, maka kehidupan, pengembalian pada kehidupan juga harus disebabkan oleh manusia. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Maut datang karena satu orang manusia. Terus? Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, karena maut datang dari manusia, kebangkitan harus dilakukan oleh manusia. Ngapain Allah harus bangkit? Allah tidak bisa mati. Tetapi yang bisa memberi kehidupan dari keadaan manusia yang sudah hamartia ini, manusia yang sudah meleset ini, manusia yang sudah dikuasai maut itu, hanya yang dia tidak bisa mati, yaitu Allah. Makanya firman Allah jadi manusia. Kalau saudara punya kompor yang rusak, apakah saudara tiup dari jauh, ayo kompor, pulih lagi? Enggak, kompornya dipegang. Yang rusak dibetulin. Demikianlah karena yang rusak itu kodrat manusia. Kodrat manusia itu harus diambil oleh firman supaya dibenahi dari dalam. Makanya ketika firman jadi manusia, firman itu tidak berubah kodrat keilahiannya. Firman itu mengambil kemanusiaan itu. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, dia mengosongkan keilahiannya. Dalam arti keilahiannya tidak ditunjukkan supaya dia betul-betul jadi manusia. Sehingga sebagai manusia, dia berhak memulihkan keberadaan kematian itu. Karena keberadaan kematian itu terjadi karena tindakan manusia. Maka manusia yang harus memulihkan kehidupan itu. Maka firman harus jadi manusia. Bagaimana kok lemah? Kok dikatakan saudara mengatakan Allah jadi lemah? Justru itu tindakan yang amat berhikmat dan penuh dengan kekuasaan, karena Allah bisa menjadi manusia. Karena kematian datangnya dari manusia, maka kehidupan harus dipulihkan oleh manusia yang sama. Tetapi karena manusia pada dirinya sendiri tidak bisa memilih kehidupan itu, maka firman yang tidak bisa mati itu menjadi manusia untuk dapat memulihkan kehidupan itu kembali. Ya, terus karena Yesus harus mati untuk mengalahkan kuasa dosa. Yang mati bukan Allah loh ya. Yang mati kemanusiaan yang diambil dari Yesus. Kalahnya tetap hidup. Nah, kalau dia sudah betul-betul manusia, bisa mati? Nggak bisa. Tapi mati bukan karena dosa, mati karena kehendaknya sendiri, oleh kuasanya sendiri. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Artinya memberikan nyawa mati ya. Karena aku akan mati untuk menerimanya kembali. Artinya hidup lagi. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya dari... Nah, pada waktu Yesus mati, tidak seorang pun yang mengambil daripadanya nyawa itu. Bukan Allah yang mencabut, bukan malaikat yang mencabut, bukan juga iblis yang mengambilnya, bukan juga dosa yang mengambilnya. Jadi Yesus mati bukan karena dosa. Yesus mati adalah karena? Melainkan aku memberikannya menurut kehendak. Karena kehendaknya sendiri. Manusia mana punya kehendak untuk bisa mati dan bisa hidup sesuai dengan kehendaknya? Saya tidak bisa. Biarpun saya mengatakan, saudara, nanti 1 jam lagi saya mati, ya saya tetap hidup. Nah, ataupun memang mati nanti 5 menit lagi, kita nggak tahu karena kita tidak punya kuasa itu. Yesus punya kuasa itu. Kalau dia punya kuasa atas hidup dan mati, bagaimana saudara katakan dia tidak maha kuasa? Ya, kalau saudara katakan lemah, justru dalam kelemahan itu dia mengalahkan dalam wujud manusianya itu sebagai yang bertanggung jawab untuk memulihkan kehidupan. Dia harus mengalahkan hamartia tadi, ya. Karena Yesus harus mati untuk mengalahkan kuasa dosa, ya. Karena apa? Karena dosa itu menyebabkan kematian. Kematian harus dikalahkan. Bagaimana kematian dikalahkan kalau tidak ada buktinya manusia mati lalu bangkit? Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi. Iya kan? Harus ada buktinya. Kalau hanya teori, ya, Allah bisa mengalahkan kematian. Buktinya apa? Kematian dikalahkan. Buktinya apa? Maka dengan Yesus firman jadi manusia, dia masuk alam kematian, dia mati tapi bangkit lagi dan tidak mati lagi, terbukti kematian telah dikalahkan. Ada buktinya, bukan hanya teori. Kok melemah gimana? Malah kuat. Mana ada orang yang bisa mengalahkan kematian? Ada? Nggak ada. Ya. Karena Yesus harus mati. Yang mati Yesus loh ya, bukan Allah loh ya. Allah nggak pernah mati. Coba kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Yang mati itu kemanusiaan dari penjelmaan firman Allah. Tolong bacakan. Ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi firman Allah itu mati dalam wujud kemanusiaannya, dalam kodrat kemanusiaannya, bukan dalam kodrat keilahiannya. Tujuannya apa? Untuk memulihkan manusia supaya lepas dari kuasa kematian, sehingga kemanusiaannya itu dirembesi oleh kehidupan ilahi, karena kemanusiaan itu telah diambil oleh yang ilahi. Kemanusiaan itu disatukan dengan yang ilahi di dalam firman. Kalau nggak terjadi itu gimana? Gimana apa keadaan manusia telah mati itu dipulihkan ke dalam kehidupan? Ya, Yesus harus mati agar bisa merebut roh manusia. Bukan agar merebut, agar mengalahkan yang menguasai rohnya manusia ini loh. Harus ada konkret. Dan saudara mengatakan, malaikat Gabriel dan malaikat Mikael mampu berperang untuk menemui Nabi Daniel, nggak harus pakai jasad manusia. Apakah mereka datang menjadi juru selamat? Apakah Gabriel dan Mikael itu datang untuk memulihkan kemanusiaan yang telah dikuasai oleh dosa dan kematian? Enggak kan? Nah, tujuan Yesus berbeda. Jadi saudara, pikirannya jangan kacau begini. Malaikat ya malaikat. Dia mendatangi, dia bertarung dengan roh-roh jahat. Tapi Kristus kan bukan. Kristus memang firman Allah yang hendak memulihkan kembali keberadaan manusia yang sudah meleset dari kodratnya itu di dalam hamartia, di dalam kematian, dan dalam kuasa iblis. Maka buktinya tidak ada seorang malaikat pun yang dapat membangkitkan manusia. Nggak ada kan? Biarpun malaikat Gabriel dan malaikat Mikael bisa mengalahkan bertarung dengan iblis, tapi bisakah malaikat Gabriel dan Mikael betul-betul mengalahkan iblis itu sehingga mereka dapat melepaskan manusia dalam kuasa iblis itu dari genggaman iblis? Tidak. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, karena anak-anak maksudnya manusia itu terdiri dari daging.
darah dan daging. Terus? Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka firman itu menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia punya daging tadi. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya. Supaya oleh kematiannya. Supaya dia bisa mati. Kalau tanpa daging bagaimana bisa mati? Untuk memulihkan dagingnya manusia yang rusak oleh hamartia tadi. Supaya oleh kematiannya. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa dia mati, kelihatannya kalah sama iblis, tapi pada hari ketiga bangkit dengan tubuh itu. Dan iblis tidak bisa menarik dia kembali masuk, menunjukkan iblis telah dikalahkan, iblis tidak berkuasa. Kalau nggak ada ini, mana buktinya? Itu hanya teori. Tidak ada malaikat yang dapat melakukan ini. Malaikat Gabriel dan malaikat Mikael boleh saja berperang, tapi berperang dengan iblis, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan iblis itu sendiri. Kristus dengan kematiannya mengalahkan iblis itu karena terbukti dia tidak mampu untuk menarik Yesus masuk ke dalam alam maut lagi untuk tetap tinggal di sana dan dia hidup kekal. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi menurut karena iblis itu berkaryanya dalam daging, maka perbuatan iblis dikalahkan dalam hal anak Allah menyatakan diri dalam daging. Sehingga bisa mati, bisa mengalahkan kerajaan daripada si iblis itu, yaitu alam maut. Nah, masa sekelas Tuhan Allah, malaikat Gabriel dan malaikat Mikael mampu berperang untuk menemani Nabi Daniel, nggak harus pakai jasa-jasa manusia, karena mereka tidak harus pakai jasa-jasa menemani manusia, karena mereka tidak malaikat Gabriel dan Mikael itu bukan datang untuk memulihkan kodrat manusia, ndak, untuk mengalahkan kematian agar manusia mendapatkan kehidupan itu kembali di dalam penyatuannya dengan Kristus. Terus masa sekelas Tuhan Allah harus memakai daging manusia agar bisa masuk ke alam maut, ke alam setan? Bukan supaya Tuhan Allah bisa masuk ke sana, supaya alam setan itu ada yang mengalahkan. Karena yang menyebabkan kematian manusia di kuasa setan adalah manusia. Harus wujud manusia yang masuk ke sana untuk mengalahkannya, untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan. Baca lagi itu dalam 1 Korintus 15 ayat 20 itu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Sebagai yang sulung, sebagai sumber dari kebangkitan. Karena sebelum Kristus bangkit, tidak ada orang bangkit itu. Sebagai sumber dari kebangkitan, sumber pemulihan kembali keberadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Malaikat tidak ada yang bisa melakukan itu, sebab malaikat juga ciptaan. Hanya Allah yang bisa memulihkan. Tapi Allah yang harus menyentuh tubuh manusia, mengembalikan tubuh manusia itu. Keselamatan itu bukan yang sekedar masuk surga. Kemanusiaan kita dikembalikan ke dalam penyatuan dengan hidup ilahi. Oleh karena itu kemanusiaan itu harus disentuh dengan firman menjadi manusia. Terus masa sekelas Tuhan Allah harus memakai daging manusia agar bisa masuk ke dalam alam maut? Tidak. Kalau hanya untuk masuk saja, enggak. Tapi memulihkan tubuh manusia yang telah rusak oleh mahamartia ini loh, yang memerlukan daging itu harus diambil. Ini yang saudara lupakan. Saudara hanya memotong-motong pemikiran saudara. Makanya saya katakan kemarin, saudara itu bingung, bukan kritis gitu loh ya. Tidak mengerti. Saudara mengatakan, oh saya kritis, itu bukan kritis, itu bingung. Saudara bagak mengerti tujuan daripada Allah menjadi manusia. Yang kudus tidak bisa berjumpa yang najis, namun Allah adalah api yang menghanguskan. Saya tidak berbicara tentang yang kudus dan yang najis. Saya berbicara tentang pemulihan kodrat manusia. Yang harus dilakukan juga dalam wujud manusia. Ya. Ini hanya asumsi Romo, seolah Allah dan iblis punya kesepakatan yang bagaimana? Ada orang mau kesepakatan untuk dihancurkan kuasanya? Ada. Mari kita bersepakat, saudara saya hancurkan. Mau begitu? Ada? Nggak ada lah itu. Nggak ada kesepakatan di sini. Memang itu cara karena dosa itu menyangkut tubuh manusia. Karena kematian itu menyangkut tubuh manusia. Karena kebangkitan itu menyangkut tubuh manusia.
Padahal yang punya kuasa untuk mengalahkan semuanya itu hanya ya Dia yang tidak bisa mati. Maka firman Allah harus mengambil kemanusiaan itu, dilepaskan dari kuasa ini, sehingga manusia boleh menjadi ambil bagian dalam kudrat ilahi kembali, menjadi seperti Kristus. Makanya dia menjadi yang sulung. Kita akan menjadi seperti Kristus itu. Kalau Kristus tidak jadi manusia, bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, kita belum nyata keadaannya. Kalau anaknya kucing seperti kucing rupanya, kalau anaknya anjing seperti anjing rupanya, anaknya manusia seperti manusia rupanya. Kalau anaknya Allah gimana? Belum nyata. Ya seperti Allah, tapi menjadi seperti Allah itu gimana? Maka dikatakan belum nyata keadaan kita kelak. Terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri dalam tubuhnya yang telah dimuliakan itu, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah kalau Kristus tidak menjadi sama seperti kita, bagaimana nanti kita bisa sama seperti Dia? Itulah sebabnya firman Allah harus jadi manusia, agar kita yang manusia bisa menjadi mulia seperti firman Allah itu. Menjadi mulia seperti Allah, ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi. Coba kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kudrat ilahi. Itu tujuannya. Nah, saudara mengatakan selanjutnya, seolah Allah dan iblis yang kudus tidak langsung berjumpa dengan yang najis, namun Allah adalah api yang menghanguskan. Saya tidak berbicara tentang itu. Saya berbicara tentang kejatuhan manusia. Seolah Allah dan iblis punya kesepakatan, kalau manusia melakukan dosa, maka manusia itu milik setan. Bukan itu. Kalau manusia itu melakukan dosa, dia terputus dari hidupnya Allah, dia terputus dari kekudusan Allah, dan dia berdosa akibat dia mendengarkan bujukan iblis. Ya tidak ada kesepakatan. Ini gimana kok kesepakatan gimana? Dia kan kejatuhan di dalam kejadian 3 itu, dia jatuh karena dia mengikuti kehendak iblis. Jadi dia memutus dirinya dari Allah. Di dalam dunia ini akhirnya, kalau Allah sudah terputus, manusia terputus dari Allah, ya otomatis yang dia akan ikut kepada siapa yang waktu itu ditaati, waktu dibohongin, yaitu iblis. Jadi tidak ada kesepakatan, itu akibat saja, ya. Maka manusia itu, dan kalau seolah Allah dan iblis punya kesepakatan, kalau manusia melakukan dosa, maka manusia itu milik setan. Nah, kalau saudara diberitahu orang tua saudara, ini itu tidak mau dengar, ya, dan saudara lebih mendengarkan orang lain yang melawan orang tua saudara. Dan orang lain itu memang ingin mencaplok orang lain. Kira-kira saudara jadi milik siapa sudah itu? Ya tentulah akan mengikuti orang-orang yang menipu saudara ini. Inilah makanya Adam akhirnya berada di bawah kuasa si jahat ini. Akibat dia menyerahkan otoritas yang tadinya miliknya dia, yang diberikan oleh Allah. Akhirnya karena dia tunduk kepada iblis, berarti dia dikalahkan oleh iblis, maka otoritasnya akhirnya otomatis diambil oleh iblis itu. Sehingga iblislah yang berkuasa atas alam ini. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ketika manusia itu melepaskan diri dari ketaatan kepada Allah, ya akhirnya milik jadi yang menguasai dunia yang gelap ini. Dan jika taat, maka manusia milik Allah. Kalau saudara mengakui orang tua saudara itu adalah orang tua, apakah saudara tidak taat? Demikianlah ketaatan kepada Allah itu menyatukan kita dengan Allah. Ketaatan kepada iblis menyatukan kita dengan iblis. Gitulah. Ya. Ya, jadi itulah saudara akun Bego Ganjang. Saya lupa nama saudara siapa sebenarnya. Itu jawaban saya. Semoga saudara tidak bingung lagi, ya, mengenai hal ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.